Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tita Liadiana Putri dan saya bersama dengan rekan saya Esa Firda Salsabila. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini kami akan menampilkan bagaimana proses pembuatan video pembelajaran. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Liadiana Putri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Firda Salsabila, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata toharoh? Nah, langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Tujuan pada pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian toharoh, najis, dan hadas. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Serta yang keempat, peserta didik dapat mengetahui alat bersesuci dan macam-macam air. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian toharoh. Toharoh merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh merupakan suatu kegiatan bersesuci di mana seseorang bisa melaksanakan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Oh ya, Allah sangat menyukai orang yang bersesuci. Hal itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian najis dan hadas. Yang pertama, najis merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya dalam kegiatan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Yang selanjutnya yaitu hadas. Hadas berasal dari kata bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut istilah, hadas merupakan suatu keadaan tidak suci seseorang sehingga menyebabkan tidak sahnya melakukan ibadah. Itu adalah pengertian dari najis dan hadas. Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah merupakan najis dalam kategori ringan. Nah, contoh dari najis muhaffafah ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali hanya minum air susu ibu. Cara menyucikan najis muhaffafah ialah dengan memercikkan air kepada najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis dalam kategori sedang. Contoh dari najis mutawasito adalah bangkai binatang darat yang berdarah selama hidupnya, darah, nanah, muntah, serta kotoran hewan dan manusia, dan yang terakhir yaitu khamar. Dapat dikatakan juga arak. Nah, cara menyucikan untuk najis mutawasito ialah dengan 2 cara. Yang pertama, apabila kelihatan wujudnya, maka wujudnya terlebih dahulu dibersihkan atau digosok sehingga bersih, kemudian dialiri oleh air. Apabila wujudnya tidak tampak, maka najis mutawasito cukup dengan dialirkan air sehingga hilang najis tersebut. Yang ketiga yaitu najis muhalladah. Najis muhalladah merupakan najis dalam kategori berat. Najis muhalladah bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan untuk najis muhalladah yaitu dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Itulah macam-macam najis serta cara mensucikannya. Materi selanjutnya yaitu
Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas ada dua macam. Yang pertama hadas kecil dan kedua hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang tidak suci. Dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Dan apabila tidak ada air maka ia bisa diganti dengan tayamum. Hal-hal yang disebabkan seseorang berhadas kecil, yang pertama karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Contohnya kencing, kotoran, dan mani. Dan yang kedua, karena hilangnya akal. Bisa disebabkan oleh gila, mabuk, atau contoh lainnya seperti tidur. Dan yang ketiga, yaitu persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada pembatas yang menghalanginya. 4. Karena menyentuh kelamin. Bisa kelamin sendiri atau kelamin orang lain dengan jari atau telapak tangan. Lalu hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi wajib. Dan jika tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu yang pertama karena bertemunya dua kelamin, laki-laki dengan perempuan, atau biasa yang disebut jima atau bersetubuh. Yang kedua haid, yaitu darah yang keluar dari wanita sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Lalu nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, dan wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Penyebab yang keempat yaitu karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dalam perang membela agama Islam, maka ia tidak dimandikan. Alat-alat yang dipergunakan untuk bersuci terdiri dari dua macam. Yang pertama air, dan yang kedua bukan air, seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan benda lain dan tidak terkena oleh najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Air yang termasuk air mutlak terdiri dari 7 macam: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan mata air. Dan yang kedua yaitu air makruh atau air musyammas. Air makruh yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang terbuat dari aluminium, besi, baja, tembakau, yang masing-masing benda tersebut berkarat, maka hukum air musyammas ini termasuk makruh karena dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu penyakit. Tetapi air yang tidak ditempatkan pada logam dan terkena sinar matahari, atau air yang dipanaskan tidak terkena terik matahari namun tempatnya di suatu logam, misalnya direbus, maka air tersebut tidak termasuk air musyammas atau tidak termasuk air makruh. Lalu yang ketiga, air tohir goiru mutahhir. Air ini suci namun tidak dapat mensucikan. Ada 2 macam air dalam jenis ini, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air ini tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, rasanya. Contohnya air. Lalu air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, air mustakmal adalah air suci sedikit dari 2 kula dan sudah digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya atau air
suci yang cukup 2 kula yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang kelima yaitu air mutanajis, itu air yang tadinya suci kurang dari 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, dan warna. Air ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak sah jika dipergunakan untuk bersuci. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.